Kadang kalau mau ambil nasi, mama bilang gini, jangan banyak-banyak ngambil nasinya, ntar gendut kayak gajah. Aku nggak tahu harus mulai cerita dari mana. Waktu SD, aku sering jadi bahan bulian dan dikatain gendut kayak gajah. Aku adalah perempuan yang bisa dibilang kurus dan susah gemuk. Sampai di tahun 2021, aku malah semakin kurus. Beberapa followers di Instagram juga menyadari hal itu. Sampai akhirnya, aku didiagnosa depresi oleh psikiater. Dan semua kejadian itu berlanjut sampai aku SMP. Perlakuan seperti itu nggak cuma aku dapetin di sekolah aja, tapi di rumah juga. Rumah yang harusnya jadi tempat ternyaman dan teraman buat aku. Kadang, kalau mau ambil nasi, mama bilang gini, jangan banyak-banyak ngambil nasinya, ntar gendut kayak gajah. Dan ternyata itu adalah faktor yang bikin aku susah gemuk. Sebenarnya, aku merasa cantik-cantik aja sama pipi yang tirus dan badan yang kecil ini. Mungkin niat mama baik, mau ngingetin aku. Tapi aku merasa tersinggung dengan perkataan itu. Waktu kelas 2 SMP, aku pernah nyoba untuk diet. Aku nggak makan nasi sama sekali. Cuma minum air putih sama makan roti tawar doang. Dan setelah itu, aku jadi sakit-sakitan. Tapi, lama-kelamaan, orang lain semakin sering bilang aku kurus. Hal itu membuat aku enggak pede dan memperburuk kondisi mental aku. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya aku berani speak up sama mereka yang selalu membuli aku. Aku harus keluar masuk rumah sakit. Dan aku juga harus izin nggak masuk sekolah selama 1 bulan penuh. September tahun 2019, papa aku meninggal. Dan aku merasa kesepian banget. Untungnya, teman-teman dekat aku selalu support sampai aku merasa lebih baik. Walaupun masih depresi dan mood yang suka enggak terkontrol, tapi aku merasa jauh lebih bahagia dan sekarang udah bisa gemukan. Aku merasa masalah terus-terusan datang tanpa henti. Aku pernah izin untuk nggak datang ke sekolah gara-gara aku nggak tahan dibully terus. Saat itu, mama aku marah besar sampai main tangan dan mukul aku beberapa kali. Karena nggak kuat lagi, akhirnya aku marah balik ke mama dan bilang, aku capek dibully terus. Mama nggak akan pernah ngerti apa yang aku rasain. Karena kesal, aku pergi ke kamar dan tanpa berpikir panjang, aku ambil silet dan menyayat tangan aku. Itu adalah pertama kalinya aku melakukan self-harm, dan setiap kali dimarahin, aku pasti menyakiti diri sendiri. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu ya sama kawan Puan yang udah mau berbagi ceritanya ke para Puan. Dan kalau ngomongin soal body shaming ya, Anggita, kayaknya setiap orang, khususnya perempuan, itu tuh kayak pernah mengalami body shaming gitu loh. Dan mungkin mungkin body shaming ini dimulai dari lingkup terdekat kayak yang ceritamu tadi dari keluarga sendiri keluarga, dari terus mama malah dari istilahnya circle pertama di lingkungan mereka gitu. Tapi dengan adanya media sosial juga, orang-orang yang bahkan cuma tahu kita dari sisi luarnya aja juga ikut melakukan body shaming itu gitu. Itu sayang banget sih ya gitu. Dan menurutku kalau kasusnya kayak yang cerita aku bacain tadi, dia dibully karena terlalu kurus sama followers di Instagramnya, menurutku jangan terlalu dipikirin sih apa yang orang lain omongin, terlebih lagi itu orang yang bahkan kita nggak kenal gitu. Gitu. Kalau menurut aku, kadang tuh orang yang ngebully tuh harus sadar kalau korban itu tuh bisa kena mentalnya. Kayak tadi dari aku ada self harm, itu udah
bahaya banget, orang percobaan bunuh diri mau gimana ya Mbak. Dan dari kedua cerita ini tuh buat aku ini ya jadi pelajaran juga nih buat kita sama perempuan untuk nggak dengan entengnya ngomentarin tentang fisik gitu, mau itu kurus, mau itu gendutan, itu kayak sebisa mungkin bisa kita tahan gitu. Nah kalau misal cari topik obrolan kayak ketemu sama teman lama nih kan biasanya langsung ngomentarin fisik kan, itu kayaknya ada tema-tema lain yang bisa kita omongin gitu selain ke fisik gitu. Untuk seluruh kawan puan semua, ingat kalau kamu itu berharga. Jangan peduli kata orang lain. Yang penting kamu mencintai dirimu sendiri, upgrade diri sendiri sampai orang lain percaya kalau kamu kamu hebat, seperti itu. Dan semuanya dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi cintai diri sendiri, nanti positive vibes itu akan keluar dengan sendirinya gitu. Bagi kawan puan yang ingin bercerita, kamu bisa mengirimkan ceritamu ke Instagram cerita_parapuan karena suara kamu didengar.